Selamat sore Bapak Ibu, salam sehat semuanya. Saya Yudi Hartanto dari Cipta Aliansi Edukasi, profesi bidang special need dan mental health. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya, salam sehat semuanya ya, baik yang ada di rumah maupun yang sedang beraktivitas. Sore ini kita akan kedatangan tamu spesial. Siapa ya? Oh, sudah bergabung dengan saya ya. Ibu Kurnia Mega, Halo Pak seorang Yudi. psikolog. Ya, halo Bu Kurnia. Beliau juga certified play therapist dan trainee supervisor play and creative art. Saat ini, ya saya biasanya panggil akrabnya Bu Nia ya, Ya, bekerja ya sebagai psikolog dan koordinator di Psycho Educational Department di Klinik Peace. ya. Bunia juga sebagai dosen di CAE, konsultan di Klinik Camp ya di Semarang ya Bunia, bener ya? Iya, iya. Betul. Ya, terus juga pembicara loh Bapak Ibu di INTV ya, salah satu stasiun TV di Banten. Pembicara untuk parenting, seminar, workshop, dan melatih guru dan terapis menangani anak berkebutuhan khusus. Wah, tamu yang spesial ya, Bapak Ibu sekalian. Bunia, Iya Pak Bunia nih Yudi. luar biasa. Iya, Enggak. saya baca CV-nya, Ibu punya pengalaman sekitar 13 tahun ya dalam membantu anak berkebutuhan khusus ya. Iya, betul. Nah, Jadi iya. dulu Waktu itu gimana Bu mulainya bekerja dengan anak berkebutuhan khusus Bu? iya, jadi dulu sebenarnya saya itu seorang terapis, guru anak berkebutuhan khusus. Jadi sebelum selesai, jadi selama menempuh studi S2 profesi psikolog, saya bekerja sebagai terapis dan guru anak berkebutuhan khusus. Nah, setelah lulus profesi S2 psikolog, ya jadinya bisa praktek psikolog juga gitu. Jadi memang sejak awal saya berkecimpung di dunia kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus ya, terutama pendidikan dan terapinya gitu. Seperti itu. Wow, Iya. sudah cukup banyak ya pengalamannya Bu Nia ya dalam Ya, menangani anak berkebutuhan khusus ya. ya lumayan. Oke, oke. Bapak Ibu, kita hari ini akan membahas topik Connect with Special Needs Children through Play. Ya, karena kita melihat bermain itu sangat penting. Ya, bermain menjadi satu media yang efektif dalam menjalin komunikasi dengan anak berkebutuhan khusus. Ya, sambil kita ngobrol-ngobrol ya Bu Nia ya. Iya Pak Saya Yudi. bertanya nih, ya sebelumnya kalau boleh tahu apa yang membuat Ibu Nia tertarik bekerja dengan anak berkebutuhan khusus? Saya kalau ditanya apa yang membuat tertarik, jadi awalnya saya ini dulunya sebagai asisten psikolog di industri dan organisasi. Tapi saya merasa kayaknya di bidang itu saya tidak terlalu terpanggil ya, tidak terlalu tertarik gitu. Saya malah tertarik di dunia anak-anak karena ya nggak tahu kenapa ada panggilan di situ dan tahun demi tahun menjalani profesi waktu itu sebagai guru dan terapis itu seperti menemukan kebahagiaan saat kita mungkin kita ini kalau kita sebagai guru atau terapis ya itu kan menjadi bagian dari perjalanan hidup anak-anak berkebutuhan khusus itu dan betapa bahagianya saat mereka ini bisa mencapai sesuatu gitu ya, terutama dalam hal kemandirian gitu ya, maksudnya tumbuh berkembang kemudian bisa mandiri gitu ya, at least misalnya terus bisa sekolah di sekolah inklusi atau sekolah di sekolah reguler itu sangat menjadi kebahagiaan tersendiri gitu ya, meskipun andilnya nggak 100% dari saya, tetapi saya seperti merasa menjadi bagian dari itu gitu. Jadi itu sih yang Wah, yang membuat saya semakin yakin bahwa kayaknya saya diciptakan untuk ada bersama mereka gitu. Karena saya juga
Dan Pak Yudi tahu saya juga seorang play terapis gitu ya. Dan nggak tahu kenapa itu setiap klien yang datang itu kebanyakan anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Ya, jadi mungkin memang panggilannya di situ gitu. Iya, 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 iya. Wow, saya semangat deh ya mendengar ya dapat ya untuk membantu anak-anak berkebutuhan khusus. Mungkin lebih detail lagi, Bu. Ibu bekerja dalam menangani apa saja, Bu? Dalam Uh, misalnya permasalahan anak berkebutuhan khusus. Oke, kalau dulu sebelumnya memang saya di Semarang, jadi sebelum jadi guru dan terapis, ya tentunya saya membantu anak-anak berkebutuhan khusus dalam kemampuan misalnya belajar, komunikasi, perilaku ya dan lain sebagainya. Namun setelah pindah ke Jakarta dan kemudian mulai mengenal play terapi, ya saat ini saya banyak membantu anak berkebutuhan khusus dari kalau intervensinya sendiri ya, kalau terapinya sendiri dari aspek atau segi emosi ya, emosi dan psikologisnya gitu. Jadi untuk sekarang ini saya banyak membantu anak-anak dengan berkebutuhan khusus ya pada kemampuan atau aspek di emosi dan psikologisnya begitu. Oke, oke. Jadi lebih ke aspek emosi dan psikologinya ya, Bu. Iya, Nah, iya kalau mau seperti itu. tahu nih, ya. Sebagai seorang psikolog dan play terapis, ya, apa manfaat bermain bagi anak berkebutuhan khusus? Banyak sekali ya. Jadi sebenarnya bermain itu kan sangat banyak manfaatnya ya, baik untuk anak berkebutuhan khusus maupun untuk anak pada umumnya. Karena anak berkebutuhan khusus itu kan juga mereka masih ada kesulitan gitu ya. Jadi bermain itu kan membantu melatih baik kognitif, bahasa, motorik, sensori semuanya, dan tentunya juga emosi dan psikologis gitu. Nah, di anak berkebutuhan khusus ini mereka kebanyakan dan sebagian besar itu mereka masih punya kesulitan atau hambatan dalam berkomunikasi. Nah, ini kan kuncinya. Jadi kadang kita suka susah ya. Kadang banyak yang nggak sabar. Misalnya nggak sabar menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Bahkan teman-teman saya nih kalau yang areanya dewasa gitu bilang susah banget loh kalau bantu anak-anak gitu ya atau anak-anak berkebutuhan khusus. Karena kenapa? Karena kan mereka masih punya keterbatasan dalam berkomunikasi, dalam mengekspresikan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan. Sehingga kita sebagai orang di luar mereka tentunya kesulitan untuk mengerti apa sih maunya, apa sih apa keinginannya, apa yang dipikirkannya, apa yang sedang dirasakannya, lagi marah karena apa. Nah, dengan bermain ini sebenarnya mereka ini bisa secara otomatis seperti mengekspresikan apa yang mereka rasakan, mereka pikirkan tuh melalui bermain gitu. Sebenarnya kita sendiri tuh bisa coba kalau kita misalnya lagi stres gitu ya atau lagi nggak ngerti sebenarnya apa yang dirasakan, kalau kita misalnya contohnya mainnya orang dewasa kan, contoh kayak misalnya gambar ya, atau lukis atau bikin-bikin sesuatu, nanti tiba-tiba kita bisa merasa lebih rileks, sepertinya bisa kayak mencurahkan apa yang menjadi perasaan dan pikiran kita gitu ya. Jadi seperti itu, dan bermain itu kan gampang banget ya Pak ya untuk anak-anak, dan itu kan dunianya mereka ya. Anak berkebutuhan khusus pun kan nggak butuh skill tertentu untuk bermain. Bahkan saya punya pengalaman dengan anak autis pun yang memang pola permainannya juga tidak kaku gitu ya, pola permainannya kaku atau mungkin tidak sekreatif anak-anak yang tidak autis, itu mereka pun masih bisa main gitu ya. Dan dengan main pun itu mereka bisa kayak menyalurkan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan. Dan kalau kita betul-betul bisa mengamati, kadang yang mereka mainkan, ekspresi-ekspresinya tuh sebenarnya itu ungkapan dari perasaan mereka gitu. Iya, iya. Saya dengar ya. Jadi ini bisa membantu anak-anak bahkan yang non-verbal ya, mengalami kesulitan berkomunikasi, ya, anak berkebutuhan khusus, mengekspresikan emosinya ya. Jadi bisa merasa rileks juga ya, seperti orang dewasa kalau kita bermain ya. Wow, Bapak Ibu, kita bisa belajar nih sama-sama dari Bu Nia ya, bahwa banyak perubahan positif yang bisa kita lihat ya saat kita menggunakan pendekatan bermain. Nah, Bu Nia,
kan anak berkebutuhan khusus itu kan beragam ya Bu ya, banyak ya, ada spektrumnya ya kan. Apakah bermain dapat membantu ibu dalam berkomunikasi dengan kondisi anak berkebutuhan khusus yang berbeda-beda Bu? Iya, tentu saja ya, karena sebenarnya bermain itu kan kegiatan yang sederhana, yang gampang untuk dilakukan. Dan bermain itu kan nggak ada aturannya, maksudnya nggak harus begini, nggak harus A, nggak harus B, nggak harus C gitu ya. Jadi bermain itu adalah sebenarnya kegiatan yang sederhana yang bisa kita lakukan, entah sebagai profesional ya dalam membantu menangani anak, ataupun mungkin orang tua atau mungkin guru. Karena kegiatan bermain ini sangat-sangat mudah kita lakukan. Jadi nggak ada bedanya sebenarnya. Tinggal kalau kita melihat karakteristik aja gitu ya, karakteristik tiap anak atau tiap anak berkebutuhan khusus kan pasti punya karakteristik yang berbeda-beda. Itu yang butuh kita lebih pahami gitu. Jadi misalnya kalau kita main dengan anak autis yang mungkin mereka lebih sering melakukan gerakan repetitif, kemudian mainnya ya cuman itu aja, kita lebih mengerti gitu. Jadi kita nggak ngerasa kayak kok mainnya itu aja sih, ya penerimaan gitu ya, penerimaannya kita ke anak itu. Atau misalnya kalau kita bertemu dengan anak-anak yang mungkin pada saat ini kondisinya masih aktif atau hiperaktif ya, jadi yang nggak susah diam gitu ya, yang lari terus. Jadi kita pahami itu karakteristiknya, jadi kita mainnya harus seperti apa gitu. Kita harus siapkan diri. Kalau kita ketemu sama anak hiperaktif kemudian kita ngajaknya main, memaksa mengajak main yang membutuhkan atensi yang lama, tentunya akan kesulitan gitu. Jadi kita harus pahami juga karakteristiknya. Tapi untuk kegiatan mainnya yang seperti apa sih sebenarnya, itu apa saja bisa kita lakukan dengan metode apa saja, maksudnya dengan bahan atau hal-hal yang ada di sekitar kita gitu. Iya. Jadi bermainnya sendiri nggak akan membuat anak kesulitan ya. Karena anak ya dengan spontan akan bermain ya, otomatis akan bermain ya kalau melihat ya ada media-media yang sudah ada ya dalam ruangan misalnya ya. Nah, Ibu punya pengalaman ini nggak yang Ibu ingat, mungkin yang lucu ya, saat dalam sesi dengan anak berkebutuhan khusus bermain ya dengan mereka, ada nggak hal yang lucu, mengharukan yang Ibu nggak lupakan sampai ini? Ya, Silakan. tentunya banyak sekali ya yang mengharukan, atau bahkan sampai sekarang tuh kalau ingat-ingat masih kok bisa ya gitu. Tetapi ya itulah ya kekuatan dari bermain. Jadi saya waktu itu dapat satu anak dengan maksudnya saya dapat ada anak yang harus saya bantu gitu ya, di usia 15 kalau nggak salah, dia autisnya sedang ke berat gitu ya, di mana dia tidak bisa berkomunikasi, maksudnya komunikasinya sangat terbatas. Dan waktu main tuh dia cuma mondar-mandir, mainin sisir gitu ya. Itu kan ciri karakteristiknya anak autis ya. Dia mainin sisir, puter-puter gitu ya. Tetapi saya dengan sabar ya nungguin dia main ya, nerima dia, ngikutin dia main, terus maksudnya dia kan berputar-putar gitu ya, terus saya ikutin. Dan ternyata ya beberapa saat setelah itu ya, beberapa sesi-sesi setelah itu dia seperti terkoneksi dengan saya. Jadi seakan dia merasa dia tuh lagi diajak main. Jadi dia seperti tahu, dia jalan cepet nih, saya ketawa, terus saya ikutin, dia jalan lagi muter-muter. Jadi dia tahu gitu ya, oh ternyata saya tuh lagi ngajak main. Dan ternyata itu sangat powerful sekali gitu untuk dia, yang dimana dia waktu itu datang dengan kasus traumatik karena perlakuan guru di sekolah yang melakukan kekerasan sehingga dia nggak mau masuk sekolah gitu. Jadi kemudian dia sampai pakai baju yang untuk melindungi dada ya, supaya dia tidak pukul-pukul. Dan setelah kita ada sesi-sesi bermain bersama, ternyata dia udah nggak pakai itu lagi karena dia nggak menyakiti dirinya lagi gitu. Nah makanya kalau dipikir nggak ngomong di dalam ya, saya cuma menemani aja main. Dia juga mainnya cuman main hal-hal yang terbatas aja gitu ya, sesuatu aktivitas yang terbatas yang diulang-ulang. Tapi ternyata memang itu cara mainnya anak autis gitu. Dan itu sangat sangat berkesan buat saya gitu. Dan mungkin banyak pengalaman kalau diceritakan mungkin akan sangat panjang. Tapi ternyata setiap anak itu punya kekuatan dan punya karakter tersendiri untuk mereka tuh bisa mengekspresikan apa yang mereka lakukan melalui bermain gitu. Jadi kita nggak boleh terbatas pada satu hal gitu.
Iya, iya, iya. Seperti itu. Ya, tadi saya dengar ya, bagaimana anak bisa connect ya, Bu ya. Ya. Walaupun kita hanya berada di dekatnya, ya, terus menemani ya saat bermain. Wow, saya keren kata Bu Putu Evi, Bu Nia. Oh, Ya. thank you, Bu Ya, Putu. jadi dari pengalaman Ibu ini satu rewarding ya, pengalaman experience yang Hmm. rewarding banget ya. Nah, mungkin Hmm. kalau teman-teman ada yang mau bertanya, ya silakan diketik ya. Dan Nanti ya, saya akan bacakan. Ya, dan itu nggak bisa nah, dinilai dengan apapun gitu saat kita tahu iya, satu iya. anak gitu ya, apa, kita seperti membantu mereka untuk mengerti Hmm, mereka sendiri gitu. Dan yang pasti itu kalau anak berkebutuhan khusus ya kan itu tadi ada kesulitan dalam mengekspresikan, mungkin iya. anak-anak pada umumnya aja masih punya kesulitan ya dalam berkomunikasi, Mm-mm, bahasa dan lain sebagainya. Apalagi anak-anak dengan kebutuhan khusus tentunya mereka sulit gitu ya, ada kesulitan, masih ada iya, hambatan. Nah, tapi bermain itu sangat bisa membantu mereka gitu. iya, Seperti itu iya. sih, Pak Yu. Dan Terutama sebenarnya kita dalam juga happy juga kan kalau bangun. kita main. Hmm. Iya, iya. Terutama dalam hal membangun connection tadi ya, yang ya Hmm. kita bisa belajar ya. Ya, Bapak Ibu, ini sangat penting banget ya. Jadi anak berkebutuhan khusus pun mereka memerlukan bermain juga ya dalam kehidupan mereka, membuat mereka happy ya pastinya ya, lebih happy, mereka senyum, mereka tertawa ya, dan mereka bisa lebih rileks ya. Nah, Bu, sebagai seorang terapis kan banyak media tuh ya dalam ruangan terapi bermain ya, ada art, musik, ada puppet ya, ada sen dan lain-lain ya, ada kostum dan lain-lain. Kalau Ibu perhatikan ya, media apa yang sering digunakan oleh anak berkebutuhan khusus dalam sesi terapi bermain? Hmm. Ada nggak Ibu? Kalau pengalaman saya gitu ya, mungkin nggak ada media yang dominan sering dipakai karena setiap Hmm, anak tadi saya sampaikan bahwa setiap anak tuh punya karakteristik beda-beda gitu. Mungkin kalau ya, anak itu misalnya diagnosanya autis kan mungkin dia hanya main dengan satu tools aja gitu. Misalnya sukanya sisir, dia akan main dengan sisir itu gitu. Atau anak-anak yang punya hiperaktivitas yang masih tinggi, maka dia tuh cenderung biasanya akan main dengan semua hal tetapi tidak bisa dalam jangka waktu yang lama. Jadi berpindah-pindah hmm, seperti itu gitu. Kemudian misalnya ada anak-anak yang memang membutuhkan kebutuhan sensori yang besar, biasanya mereka akan apa? Main dengan contohnya sen gitu ya, pasir atau main hal-hal yang berhubungan dengan sensori gitu. Tetapi memang betul bahwa biasanya anak-anak berkebutuhan khusus itu kalau yang mungkin kebutuhan sensori besar mereka akan seneng sih main dengan hal-hal yang berhubungan dengan sensori ya kayak misalnya pasir gitu ya, cat gitu-gitu. iya, Mereka akan suka dan ternyata saya pernah mendapatkan satu klien gitu ya atau anak di mana saat diajak untuk main sensory play atau messy play itu buat dia itu adalah pengalaman yang luar biasa. Jadi selesai main dia sampai ngomong ke mamanya bilang, ya intinya adalah aku excited banget hari ini karena aku bisa main seperti ini gitu ya. Aku bisa main kotor-kotor dan lain sebagainya. Ya, saya hmm, juga nggak menyangka bahwa pengalaman bermain yang mungkin kita pikir oh hanya main kayak gitu. Tapi buat anak tertentu itu merupakan satu pengalaman yang berharga. Dan itu jadi titik balik kalau waktu itu jadi titik balik dia ada perubahan untuk regulasi emosinya gitu. Nah, ternyata oke. betapa besarnya kekuatan bermain ya untuk anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Iya, iya, iya. Oke, Bu Nia, thank you ya. Tadi saya dengar tidak ada ketertarikan khusus ya terhadap media, tapi sensory play itu menjadi highlight ya, bagaimana mereka sangat menikmati ya permainan yang melibatkan sensori ya. Jadi Iya. kayak mungkin mereka mendapatkan stimulasi ya yang Hmm. mereka butuhkan ya di saat bermain itu ya. Iya, Oke, ini ada betul. pertanyaan nih Bu. Ya, Bu Nia, apa yang menjadi indikator bahwa sesi program bermain tersebut berhasil? Apakah ada target tertentu, Bu? Hmm. Ini Oke. pertanyaan dari Ibu Ana. Oke, ya.
yang menjadi indikator pastinya kan karena kalau ada program sesi program bermain pasti kita akan menentukan objektifnya, tujuannya dia mengikuti program bermain atau sesi bermain itu ya, atau play terapi misalnya, itu kan pasti ada objektifnya. Dan saat kemudian anak menunjukkan adanya perubahan ya, terutama pada objektif-objektif yang mungkin kita akan raih gitu, maka itu yang menjadi indikator sebenarnya. Tetapi dalam perjalanannya sebenarnya anak-anak itu kan terkadang menunjukkan perubahan-perubahan kecil yang sebenarnya itu titik awal dari mereka bisa berubah secara besar gitu istilahnya. Jadi itu yang butuh kita sebagai misalnya psikolog, terapis atau pendamping ya, tahu gitu ya apa perubahan-perubahan itu, dan kita mengapresiasi karena perubahan sekecil apapun dari prosesnya itu ya, proses entah program bermain bersama atau mungkin play terapi atau kegiatan bermain yang lain gitu ya. Tetapi itu perubahan itu yang kalau kita apresiasi kepada anak, maka anak tuh seperti punya apa ya, kebanggaan gitu ya, punya harga diri, jadi self esteemnya jadi naik gitu ya. Jadi kayak merasa oh aku tuh dihargai ya gitu ya, dan ternyata perubahan kecil itu akan membawa ke perubahan selanjutnya ya. Kemudian apakah ada target tertentu ya, kita dari kalau kita gini, ada kegiatan bermain yang dilakukan untuk free time ya, untuk menjalin koneksi antara misalnya ibu dengan anak, atau raport kita sebagai psikolog atau ahli kepada klien kita gitu ya. Tetapi ada sesi bermain yang memang ya bertujuan untuk membantu anak tersebut, atau misalnya termasuk dalam intervensi atau dibilang misalnya terapi gitu. Jadi berbeda. Kalau misalnya memang bermain itu digunakan sebagai tujuannya untuk bagian dari intervensi, maka pasti akan ada tadi terapeutik objektifnya, ada tujuan-tujuannya, ada targetnya. Tetapi saat kita menggunakan bermain itu sebagai kegiatan untuk free time, berarti kan sebenarnya bebas ya, dia boleh bermain ya untuk menyenangkan hatinya dia, untuk lebih happy, atau bermain untuk tujuan saya melakukan raport atau pendekatan kepada klien, misalnya anak. Wah, susah sekali nih untuk diajak ngomong, susah sekali untuk diajak untuk menjawab pertanyaan waktu tes. Jadi yang saya lakukan, saya ajak main dulu aja gitu. Jadi memang tergantung dari tujuan kita melakukan kegiatan bermain itu terhadap anak, begitu Pak. Iya, iya. Jadi Ibu Ana. observasi anak juga ya. Ya. Observasi anak juga bisa dilakukan dengan bermain, pendekatan kepada anak bisa dilakukan dengan bermain, tapi juga sesi terapinya ya juga dilakukan dengan bermain. Tentunya ada tujuan terapeutiknya ya kalau dalam terapi bermain ya. Oke, sangat membantu Bu penjelasannya ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Anja Yani. Apakah anak autis dengan usia dewasa tapi belum pernah terapi untuk bisa mengontrol perilakunya dengan terapi bermain, apakah bisa ya diterapi untuk mengontrol perilakunya dengan terapi bermain, Bu? Apakah bisa? Dewasa nih. Apakah bisa? Bisa. Karena saya pernah mengalami itu ya. Jadi apakah bisa? Bisa. Karena sebenarnya tadi bermain itu kan satu kegiatan yang menyenangkan ya, satu kegiatan yang tidak ada target, sebenarnya tidak ada target-target tertentu kan. Kalau kita main tuh ya main aja gitu ya. Jadi sebenarnya apakah bisa untuk mengontrol perilakunya? Bisa, asal ya itu kembali lagi ya, harus ada terapeutik objektifnya. Kemudian proses dalam terapi itu juga harus dipegang oleh terapisnya gitu ya. Anak autis, sebenarnya bukan hanya anak autis, siapapun anak ya, kalau mereka masih sulit untuk mengontrol perilakunya, kemudian terapis atau pendampingnya ini melakukan punya boundaries yang jelas ya, mengajarkan itu kepada anak, maka lama kelamaan dia akan bisa melakukannya, akan mengikutinya. Dan itu terjadi pada saya yang tadi saya bilang, anak autis usia 15 tahun, 16 tahun, bahkan dulu sampai orang-orang di sekitar saya, maksudnya di tempat itu ya, mendengar gimana anak itu marah-marah, pukul, lempar-lempar barang dan lain sebagainya gitu ya, sampai pada takut dan pengen kayak menyelamatkan saya. Tetapi
Apa yang saya lakukan di situ bahwa kita kan tahu ya apa aturannya, kemudian kita juga firm, kita tenang, dan ternyata energi itu tersalurkan kepada dia gitu, Iya, sehingga dia perlahan-lahan bisa mengontrol emosinya, mengontrol perilakunya gitu, yang sebelumnya sukanya marah-marah, pukul-pukul, bahkan di dalam ruangan pun kalau dia kesal itu dia nggak akan pernah pukul saya, dia hanya cuman naruh mukanya di depan muka saya, baru misalnya selesai keluar baru dia tuh marah-marah gitu. Jadi ternyata bisa gitu ya. Ya, jadi tergantung dari kita sebagai terapis dan teknik yang kita gunakan untuk membantu anak tersebut gitu. Seperti itu iya, ya. jawabannya. Saya dengar tadi energi ya dari diri kita sebagai terapis itu juga sangat membantu ya. Anak-anak yang kurang bisa mengontrol emosinya menjadi lebih tenang ya Bu ya. Kalau saya dengar ya. Iya. Dengan Ibu Nia tetap tenang, anaknya jadi terbantu ya, bisa menenangkan dirinya juga dengan lebih Iya. baik. Ya, terima Iya, iya. kasih Ibu Nia. Bu Ana juga komen katanya jawabannya sangat jelas ya. Terima kasih untuk komen-komennya yang positif ya. Nah Bu, kalau prosesnya ya ada perbedaan nggak ya saat di terapi untuk anak yang berkebutuhan khusus dengan anak yang tidak berkebutuhan khusus dalam terapi bermain? Ada nggak Bu melihat ada perbedaan proses? Kembali lagi bahwa sebenarnya kita nggak bisa bilang anak berkebutuhan khusus atau anak non kebutuhan khusus atau mungkin anak yang tidak punya kebutuhan khusus tertentu. Sebenarnya Iya. setiap anak tuh punya karakteristik yang unik gitu. Jadi itu yang butuh kita pahami gitu. Nggak ada misalnya apakah berbeda. Tentunya tiap anak bukan hanya anak ABK sih. Sebenarnya saya menangani juga anak-anak yang tidak ABK. Dalam tanda kutip tidak ada diagnosa tertentu yang mengarah ke kebutuhan khusus. Mereka itu pun juga berbeda karena tiap anak punya karakteristik, punya keunikan yang berbeda. Jadi itu yang mungkin kita sebagai terapi, sebagai profesional, mungkin juga sebagai orang tua harus memahami itu bahwa tiap anak tuh beda-beda gitu, nggak bisa sama. Dan saat kita bisa memahami mereka, maka kayak nggak tahu aja tuh mengalir, kita bisa mengikuti cara bermain mereka. Dan itu kemudian muncul koneksi antara kita dengan anak gitu, entah itu anak kita, entah itu klien kita gitu ya. Jadi seperti itu sih Pak. Jadi kembali lagi apakah ada beda, ya tentu beda saat kita misalnya bermain, ada sesi bermain bersama anak dengan diagnosa autis yang tadi saya ceritakan, dengan anak yang hiperaktif atau anak dengan cerebral palsy, pasti berbeda. Tetapi kembali lagi kita harus pahami mereka sebagai individu yang unik, jadi kita bisa kayak ngerti dan lebih menerima gitu. Makanya kita saat main sama mereka nggak boleh ada kayak target, ekspektasi ya tertentu gitu ya, sehingga kita betul-betul bisa mengalir main mereka, menemani mereka, menerima mereka. Maka saat itu terjadi, koneksi akan muncul dan itu akan lebih mudah ya untuk membantu mereka gitu. Iya. Jadi saya dengar karakteristik keunikan anak ini yang kita harus lebih perhatikan ya Bu ya. Lebih daripada melihat apakah anak ini berkebutuhan khusus ya atau tidak. Dan tadi prosesnya ternyata sama ya. Bagaimana kita connect dengan anak ya, apakah itu anak berkebutuhan khusus atau tidak, dan kita menerima dengan cara menerima mereka apa adanya ya Bu ya. Iya, Wow, iya betul. ya kita bisa belajar ya Bapak Ibu ya, betapa pentingnya penerimaan untuk setiap anak, karena setiap anak punya karakteristik yang unik ya. Kita bisa belajar hari ini ya. Nah, kalau Ibu boleh kasih saran nih kepada orang tua yang hadir di sini ya. Apa saran Ibu ya untuk orang tua di sini dalam berkomunikasi dengan anak lewat bermain? Ada tips-tips Bu yang bisa dibagikan kepada Bapak Ibu di sini? Iya, jadi tadi kembali lagi ya bahwa bermain itu kan sesuatu aktivitas yang menyenangkan ya, free time. Sebenarnya kalau kita niatnya main, kadang orang tuh kayak aku pengen main karena pengen misalnya tahu anakku gimana kayak gitu ya. Kalau kita udah bawa agenda-agenda tertentu, maka mainnya tuh jadi ada tujuannya, ada ekspektasi. Nah ini kadang juga yang tertangkap oleh anak gitu. Tapi saat kita betul-betul ya memberikan waktu untuk main bersama gitu ya, main bersama tuh ya udah just main aja, just seneng aja gitu, happy aja. Ini untuk orang tua ya, karena kan orang tua tidak membawa terapeutik objektif untuk main dalam tanda petik
mau ngobatin gitu ya, atau mau bantu, tapi lebih kayak membangun koneksi gitu ya, membangun hubungan gitu, bonding dengan anak, sehingga ya udah main aja, nggak usah mikir tuh nanti misalnya, oh nanti kalau gambar misalnya anakku gambar ini artinya ini, anakku gini, enggak, tapi just aja main happy. Dan kita apa ya, berikan waktu yang full dari kita gitu, jangan setengah-setengah gitu, jangan, mending kalau capek ya nggak usah main dulu, tapi kalau misalnya kita sebagai orang tua kita punya komit untuk memberikan waktu, alangkah baiknya misalnya dalam sehari cuman 15 menit aja ya bareng, entah di kasur apa gitik-gitikan, atau mungkin apa tebak-tebakan atau apa, quality time seperti itu sebenarnya lebih efektif ya dibanding misalnya nggak pernah terus tiba-tiba nggak pernah terus tiba-tiba satu hari full dari pagi sampai ini tapi nggak berkualitas gitu. Lebih baik sedikit-sedikit tetapi konsisten ya, tapi berkualitas gitu. Intinya adalah kan lebih membangun koneksi, membangun bonding antara kita dengan anak kita melalui bermain. Karena main itu paling gampang, main itu paling paling menarik. Dan biasanya ini yang saya sering sampaikan juga, anak-anak yang edik atau punya ketagihan ya untuk main game gitu ya, yang sudah sampai susah, biasanya mereka tidak memiliki waktu ya untuk bisa main bersama dengan orang-orang sekitarnya. Jadi jangan salahin anak juga kalau misalnya anak itu jadi kayak ketagihan handphone, ketagihan game, karena mereka nggak ada kegiatan lain yang bisa mereka lakukan selain itu. Jadi saat kita punya quality time dengan anak, kita memberikan waktu, maka mereka kan jadi kayak, oh ada saat di otaknya ini ada agenda, oh main sama mama nih, main sama papa nih, seneng nih gitu ya, bisa ngobrol apa aja, bisa ketawa apa aja dan lain sebagainya. Nah itu salah satu hal yang penting sebenarnya. Jadi lebih baik konsisten gitu ya, nggak usah lama, tetapi lebih berkualitas dan sering ya, kalau bisa malah tiap hari gitu ya, sebelum tidur misalnya gitu ya, dibandingkan kita udah agenda ini gitu. Jadi seperti itu sih Pak Yudi. Kalau saran saya ya, yang mudah dilakukan, dan mainnya nggak usah heboh-heboh, main aja yang ada gitu ya. Seperti itu. Iya. Jadi jangan terlalu fokus sama permainannya ya Bu ya, kalau saya dengar ya. Bangun hubungan ya, itu lebih penting ya daripada kita mainnya harus begini, mainnya harus begini ya, itu salah bermainnya ya, harusnya bermainnya seperti ini ya. Nah kalau untuk Bu yang istilahnya mereka nggak percaya diri Bu untuk bermain sama anak ya, jadi mereka sendiri merasa gitu loh, aduh saya ini nggak biasa main kayak gitu loh ya. Ada tips nggak Bu ya, jadi supaya orang jadi lebih playful ya, orang tua jadi lebih rileks ya saat bersama dengan anak Bu. Nah tadi ya yang saya bilang bahwa saat kita mikir main itu kayak satu aktivitas yang butuh ini butuh itu, maka kita nggak akan percaya diri gitu. Sebenarnya kemampuan bermain itu, skill main itu alamiah gitu ya. Apalagi orang tua itu sebenarnya memang punya skill alamiah untuk bisa bermain dengan anak gitu. Tinggal kalau nggak percaya diri, ya ayo mulai gitu. Segala sesuatu harus dimulai gitu, harus dibiasakan gitu ya. Mungkin awal-awal canggung kayak kok aneh sih, tapi nanti lama-lama gitu ya, lama-lama orang tua akan ngerti, oh gini toh cara mainnya sama anak gitu ya. Tapi kalau misalnya kita sebenarnya gini, kalau udah dicoba nih, udah saya coba nih Bu, misalnya coba main sama anaknya, tapi tetap aja saya ada yang aneh gitu, berarti sebagai orang tua juga harus butuh bantuan gitu. Kadang ada hal di dalam diri orang tua, permasalahan atau mungkin hal-hal yang terjadi di masa lalu, waktu kecil dan lain sebagainya, yang itu yang menjadi hambatan orang tua untuk bisa lebih luas atau bisa lebih membantu anaknya gitu, kayak main bareng anaknya gitu. Ada yang kayak kok aneh ya gitu. Nah itu butuh profesional tentunya untuk membantu, untuk diajarin. Mungkin secara pribadi harus dibantu dulu, kemudian diajarin nih, oh gini loh cara main sama anak gitu ya. Karena sebenarnya tuh bukan hal yang tabu saat kita berkonsultasi dengan ahli untuk pengen tahu, Bu gimana ya Bu caranya supaya saya tuh lebih luas main sama anak, saya lebih percaya diri gitu. Nah nanti setelah konsultasi ayo dicoba, karena kalau nggak dicoba juga nggak bisa
gitu. Sekali 2 kali aneh Iya. nggak apa-apa, lanjutin lagi. Karena hal-hal itu ya harus dengan pembiasaan. Dan kembali lagi bahwa sebenarnya setiap orang punya skill untuk bermain gitu. Apalagi orang tua pasti punya Iya. skill untuk bermain bersama anak. Jadi gitu, Pak. Iya, 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 iya. Jadi jangan ini ya, takut ya untuk memulai ya, tapi Ya. eh, terus berusaha ya, bagaimana bisa bermain. Hmm. Mungkin ibu bapak lupa aja caranya bermain ya, Ya, ya. padahal bapak ibu punya kemampuan itu secara alami ya, ya seperti ya dulu waktu kita anak-anak mungkin kita perlu ada waktu nostalgia kali ibu ya. Ya, Ya dulu ya, waktu betul. kita masih kecil kita main apa, mungkin dari situ kita bisa cerita ke anak kita merasa, wow gimana tuh Bu Hmm. Hmm. mainnya, aku dia diajarin ya. Jadi Iya, iya. kalau kita melakukan permainan yang anak kita belum tahu, mungkin itu jadi hal yang menarik ya untuk Iya. anak jadinya mau belajar dan akhirnya bisa Mm-mm. lebih dekat sama kita Iya. ya. Ya betul. Pakai Terus aja alat-alat yang ada di sekitar. Misalnya kalau zaman dulu kita pakai kaleng bekas tuh bikin telepon-teleponan, pakai tali ya. Atau oh kita iya bisa iya ya iya kan hal-hal yang seperti itu yang mudah atau misalnya nanti bikin kalau susah bikin pesawat-pesawat dari kertas atau bikin apalah gitu ya. Jadi bisa itu digunakan iya eh, apa alat-alat yang ada di sekitar kita, bahan-bahan atau mungkin kalau nggak pakai alat misalnya kita kayak tadi ya main gelitik-gelitik gitu ya atau tebak-tebakan yang ABC 5 dasar gitu misalnya bisa nanti yang kalah iya iya misalnya di zaman dulu kan dicoren pakai bedak atau apa ya jadi hal yang iya sederhana sebenarnya yang penting happy dan tadi tidak ada ekspektasi atau agenda-agenda khusus jadi kita lebih rileks untuk menghabiskan waktu bermain bersama anak gitu. iya 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 iya. Saya jadi ingat ya ada seorang ibu ya yang dilatih dalam bermain, dia membuatkan alat make up Bu dari Ya, kardus. wow, Dari ya, ya. barang-barang untuk anak perempuannya. Jadi itu membuat anaknya happy banget ya. Dia Ya, ketawa, dia senyum, dia taruh loh hasil karya ibunya itu. Itu waktu itu dilakukan saat mereka bermain bersama, ya. ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu beli mainan yang mahal-mahal ya. Kalau untuk bermain sama anak cukup dari apa yang ada di sekitar ya. Tadi Ibu Nia bilang apa yang ada di sekitar rumah kita, mungkin di sekitar halaman ya ada bunga mungkin bisa digunakan daun-daunan ya kan dulu kita juga masak-masakan ya kan waktu kecil ya bisa pura-pura ya masak masakan ya semuanya itu bisa membangun kedekatan ya Bu ya. Nah ya Bu pertanyaan terakhir nih Bu mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan silakan ya satu lagi Hmm, mungkin Ini ada apakah Ibu pertanyaan. ada saran ada ya saya Ini belum ada baca nih pertanyaan. apa pertanyaannya oke. Bu, bagaimana dengan anak berkebutuhan khusus yang ada di kelas atau sekolah umum? Selain bermain, tentu sudah harus belajar juga atau mengikuti pelajaran di kelas. Ya, dari Ahmad Omar gitu. Oke silakan Bu Nia. Ya, gimana kalau misalnya anak berkebutuhan khusus itu ada di kelas atau sekolah umum ya, selain bermain kan mereka tentu harus belajar. Ya, jadi sebenarnya kan main itu sebuah aktivitas yang bisa digunakan untuk refreshing ya. Sebenarnya nggak hanya anak-anak, orang dewasa juga kalau mau sehat mental, kita juga harus punya waktu untuk refreshing. Refreshing itu mungkin dengan hobi, dengan hal-hal yang lain yang menyenangkan. Begitu juga dengan anak-anak atau anak berkebutuhan khusus. Jadi ya nggak melulu belajar juga gitu ya. Harus memang juga diberikan waktu untuk bermain. Kan nggak lama juga main. Kan nggak main tuh dari pagi sampai siang juga gitu. Dan beberapa yang tidak banyak orang ketahui atau guru ketahui, kebanyakan malah anak-anak yang kinestetik yang belajar dengan bergerak itu saat mereka diminta untuk fokus hanya duduk dan fokus maka mereka akan kesulitan. Jadi kadang untuk anak-anak seperti itu mereka tuh butuh waktu sedikit ya misalnya lagi belajar terus dia dikasih waktu 5 menit nih untuk ngapain aja, untuk main atau untuk jalan-jalan atau apa, nanti kembali lagi gitu. Ya memang berbeda ya itu lagi namanya juga kebutuhan khusus karena mereka punya kita membutuhkan layanan khusus gitu ya. Jadi nggak misalnya 1 jam duduk gitu. Mereka akan sulit sehingga kan membuat mereka jadi nggak fokus untuk belajar. Tapi coba misalnya
15 menit, oke, dikasih waktu 5 menit, kamu boleh berjalan-jalan atau boleh melenturkan seperti kayak melakukan kegiatan nanti, oke, balik lagi gitu ya. Jadi itu lebih mudah, sebenarnya itu lebih efektif dibanding harus memaksa mereka untuk duduk 1 jam diem ngikutin pelajaran. Jadi seperti itu sih Pak. Jadi strateginya aja supaya mereka bisa lebih fokus. Malah sebenarnya bermain, karena kembali lagi saat kita bermain kita menggerakkan semua sensori kita, kemampuan sensori, motorik gitu ya. Maka itu sebenarnya malah membantu anak untuk lebih fokus karena bisa membantu lebih konsentrasi gitu ya. Jadi misalnya kita bergerak ya, terus kemudian mungkin kita melatih otot-otot itu malah sebenarnya membantu untuk anak bisa lebih fokus gitu. Iya. Ya, jadi seperti Saya, itu, Bu. Pak. Iya, saya juga kalau duduk diem aja 1 jam, saya pegel-pegel semua, Bu. Ya. Ya, jadi bagi Iyalah, anak-anak ya. pastilah. Ya, oke, jadi ini tips yang sederhana ya, tapi ini bisa membantu ya. Kalau untuk para profesional, Bu, ada saran nggak untuk para psikolog mungkin, ya Ya. terapis yang menangani anak berkebutuhan khusus? Mungkin sebelum kita mengakhiri acara ini, Bu, ada saran? Oke. Ya. Ini pengalaman saya ya, pengalaman saya. Mungkin ada yang setuju atau enggak, tapi ini pengalaman saya. Sebelum saya mengenal metode bermain ini sebagai satu pendekatan untuk membantu anak di masalah emosi dan perilaku ya, masalah emosi dan psikologis ya, lebih kepada seperti untuk intervensi atau psikoterapi. Jujur saya sedikit kesulitan untuk melakukan satu intervensi kepada anak, terutama masalah emosi dan psikis ini ya, psikologis ini, dengan metode-metode yang sudah ada. Karena anak-anak ini kan sulit ya, mereka masih punya keterbatasan dalam berkomunikasi dan berbahasa, cara berpikir, tahapan perkembangan kognitifnya juga berbeda dengan orang dewasa. Tapi ternyata setelah saya menggunakan metode bermain ini sebagai satu pendekatan untuk membantu masalah emosi dan psikologis mereka, ternyata ini sangat mudah gitu. Ya, yang tadinya saya kadang sering, kok nggak nemu nih, maksudnya sulit gitu ya, nggak nemu seperti apa yang dirasakan mereka gitu ya. Tetapi dengan bermain itu sangat memudahkan saya sebagai profesional ya, dalam hal ini psikolog dan terapis, untuk membantu mereka. Karena kembali lagi tadi yang saya sampaikan bahwa bermain ini adalah aktivitas yang mudah dilakukan untuk anak-anak. Itu adalah dunia mereka, di mana mereka itu akan merasa happy gitu ya, merasa aman saat di dalam bermain itu mereka bisa mengekspresikan apapun tanpa ada penilaian atau ini ya, kayak judgement dari orang-orang atau orang tua atau ya judgmental dari orang-orang gitu ya. Jadi seperti itu yang membuat anak-anak jadi aman ada di situ, dan ternyata itu sangat membantu gitu. Tentunya bukannya mengesampingkan metode lain, tapi metode dengan bermain ini ternyata sangat powerful untuk dilakukan bersama anak-anak gitu. Seperti itu Pak Yudi. Jadi ya, para profesional mungkin yang mendengar IG Live sore ini tips dari Bunia ya, bahwa bermain ini sangat powerful karena ini bisa membantu banyak ya proses emosi dan psikologis ya, permasalahan psikologis ya. Ya baik, ya terima kasih ya sudah bersama kami di sore hari ini. Saya sangat menghargai ya waktu Ibu ya, semangat Ibu sebagai narasumber di IG Live Cipta Aliansi Edukasi. Ya, kami adalah lembaga pelatihan profesi yang fokus di bidang special need dan mental health. Kita bekerja sama juga dengan Play Terapi Internasional menyelenggarakan program sertifikasi internasional terapi bermain. Kami berdoa kita semua sehat ya, baik yang di rumah maupun yang sedang beraktivitas saat ini. Terima kasih sekali lagi Bunia. Terima kasih Pak Yudi untuk kesempatannya. Ya, sehat terus semua. Bye. Bye.